Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Bab 6. Apple II. Lahirnya era baru. Sebuah paket terpadu. Ketika Jobs berkeliling di arena festival komputer pribadi, dia menyadari bahwa perkataan Paul Terrell dari Beat Shop selama ini memang benar. Komputer pribadi seharusnya dijual dalam sebuah paket yang lengkap. Oleh karena itu, Jobs memutuskan bahwa produk Apple selanjutnya harus memiliki kotak yang bagus dan keyboard. Semuanya diintegrasikan dengan pencatu daya, perangkat lunak, dan monitor. Visiku adalah memproduksi paket komputer lengkap yang pertama, kenangnya. Kami tidak lagi membidik sekelompok penggemar komputer yang tahu di mana harus membeli transformator, trafo, dan keyboard untuk merakit komputer mereka sendiri. Perbandingan antara jumlah orang yang menginginkan perakitan mesin komputer dilakukan sendiri dan orang yang lebih berminat pada komputer siap pakai adalah 1:1000. Di dalam kamar hotel mereka, pada akhir pekan Hari Buruh 1976, Wozniak mengerjakan prototipe mesin baru yang nantinya akan diberi nama Apple II. Jobs berharap mesin tersebut akan membawa mereka ke tingkat perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Mereka hanya sekali membawa prototipe tersebut keluar kamar. Mereka menguji prototipe Woz menggunakan televisi proyektor berwarna di salah satu ruang konferensi saat tengah malam. Wozniak menemukan cara cerdas agar chip mesin tersebut dapat mengeluarkan warna, dan dia ingin melihat apakah cara tersebut bisa bekerja pada jenis televisi yang menggunakan proyektor untuk ditampilkan pada sebuah layar, seperti halnya film. Aku pikir proyektor memiliki sirkuit warna berbeda yang akan menghambat metode warnaku, kenangnya. Tetapi aku tetap coba menghubungkan Apple II dengan proyektor, dan ternyata keduanya berfungsi dengan sempurna. Ketika dia mengetik di keyboardnya, muncul garis dan lingkaran warna-warni di layar seberang ruangan. Satu-satunya orang yang melihat Apple II pertama ini adalah teknisi hotel. Pria itu mengatakan bahwa dia pernah melihat berbagai macam mesin, dan mesin itu adalah salah satu mesin yang akan dia beli. Untuk memproduksi paket lengkap Apple II akan membutuhkan banyak sekali modal, sehingga mereka mempertimbangkan untuk menjual hak patennya ke perusahaan yang lebih besar. Jobs menemui Al Alcorn dan meminta agar diberi kesempatan untuk mempromosikan komputer mereka kepada bagian manajemen Atari. Dia mengatur sebuah pertemuan dengan direktur perusahaan tersebut, Joe Keenan, yang jauh lebih konservatif dibandingkan Alcorn dan Bushnell. Steve mempromosikan mesin itu, tetapi Joe tidak menyukainya, kenang Alcorn. Dia tidak menyukai faktor kebersihan dalam diri Steve. Jobs datang tanpa memakai sepatu dan sesekali mengangkat kakinya di depan Keenan. "Kami tidak akan membeli mesin ini," teriak Keenan. "Singkirkan kakimu dari mejaku." Alcorn ingat pada saat itu dia berpikir, "Oh tidak, hilanglah peluangmu." Pada September, Chuck Peddle dari perusahaan komputer Commodore datang ke rumah Jobs untuk menyaksikan peragaan hasil karyanya. "Kami membuka garasi Steve sehingga sinar matahari bisa masuk." Lalu, pria itu masuk dengan mengenakan setelan jas dan topi koboi, kenang Wozniak. Peddle sangat menyukai Apple II, maka dia mengatur sebuah presentasi untuk para manajer beberapa minggu kemudian di kantor pusat Commodore. "Anda mungkin bersedia membeli saham kami seharga beberapa ratus ribu dolar," kata Jobs ketika mereka tiba di sana. Wozniak ingat betapa terkejut dirinya mendengar ucapan menggelikan tersebut, tetapi Jobs tetap bersikeras dengan keinginannya.
Pimpinan Commodore menelpon beberapa hari kemudian untuk mengatakan bahwa produksi mesin akan lebih murah jika mereka menghasilkannya sendiri. Jobs tidak marah. Dia tidak memeriksa informasi mengenai perusahaan Commodore dan mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan perusahaan tersebut lemah. Wozniak tidak menyesali uang yang hilang, tetapi perasaannya sebagai ahli teknik tersinggung ketika perusahaan tersebut mengeluarkan Commodore PET pada 9 bulan kemudian. Aku merasa muak, katanya. Mereka membuat produk yang sangat buruk karena mengerjakannya dengan terburu-buru. Mereka seharusnya memproduksi Apple. Usaha percobaan yang dilakukan terhadap Commodore memunculkan perselisihan antara Jobs dan Wozniak. Mereka mempermasalahkan keseimbangan kontribusi masing-masing terhadap Apple dan imbalan apa yang harus mereka peroleh. Jerry Wozniak yang mengagungkan para insinyur di atas pengusaha dan tenaga pemasaran berpendapat bahwa sebagian besar uang yang mereka dapatkan seharusnya diberikan kepada putranya. Dia mengatakan hal tersebut secara pribadi kepada Jobs ketika dia datang ke rumah Wozniak. "Kau sama sekali tidak berhak mendapatkan apapun," katanya kepada Jobs. "Kau tidak pernah memproduksi apapun." Jobs mulai menangis, suatu hal yang tidak biasa terjadi pada diri Jobs yang tidak pernah dan tidak akan pernah mampu menahan emosinya. Jobs mengatakan kepada Steve Wozniak bahwa dia bersedia memutuskan kerjasama mereka jika pembagian kita tidak 50-50, kata Jobs kepada temannya tersebut. "Kau bisa memiliki semuanya," namun Wozniak memahami dengan lebih baik simbiosis yang mereka jalankan dibanding ayahnya. Kalau bukan karena Jobs, dia mungkin masih memberikan desain bagian papan sirkuitnya secara gratis di akhir pertemuan klub komputer, Homebrew. Jobs lah yang mengubah kejeniusan Woz menjadi sebuah bisnis yang semakin berkembang. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Blue Box, Wozniak pun akhirnya setuju mereka tetap bekerja sama. Keputusan tersebut merupakan suatu keputusan yang tepat. Kesuksesan Apple II tidak hanya membutuhkan desain sirkuit yang luar biasa hebat dari Wozniak. Produk tersebut harus dikemas menjadi satu produk terpadu untuk semua kriteria konsumen. Di bagian itulah peran Jobs. Jobs memulai perannya dengan meminta mantan rekannya, Ron Wayne, untuk mendesain sebuah kotak. "Aku menduga mereka tidak memiliki uang, jadi aku membuat sebuah kotak yang tidak membutuhkan alat apapun dan dapat dibuat di toko logam biasa," katanya. Desain berupa penutup dari plexiglass yang direkatkan dengan tali logam, lalu dipadu dengan pintu lipat yang dapat ditutup di atas keyboard. Jobs tidak menyukai desain tersebut. Dia menginginkan desain sederhana dan elegan. Dia berharap desain tersebut akan membedakan Apple dengan mesin lain yang memiliki kotak logam abu-abu dengan bunyi berisiknya. Ketika sedang berjalan di lorong peralatan di Toshiba Meshi, dia kagum melihat alat pengolah makanan merek Cuisinart. Jobs pun menyimpulkan bahwa dia menginginkan sebuah kotak mengilap yang terbuat dari plastik cetak ringan yang mirip produk Cuisinart tersebut. Di pertemuan klub komputer Homebrew, dia menawarkan uang sebesar $1.500 kepada seorang konsultan setempat, Jerry Manock. Jobs ingin Manock memproduksi desain kotak seperti yang diimpikannya. Manock yang ragu dengan penampilan Jobs meminta agar uang tersebut dibayar di muka. Jobs menolak, tetapi Manock tetap mengambil tawaran tersebut. Selama beberapa minggu, pria itu memproduksi kotak plastik cetak sederhana yang tidak berbunyi dan terkesan menyenangkan. Jobs pun merasa sangat senang. Selanjutnya adalah masalah pencatu daya. Penggemar dunia digital seperti Wozniak tidak begitu memperhatikan sesuatu yang sangat analog dan biasa. Tetapi Jobs menyimpulkan bahwa benda tersebut merupakan komponen penting. Secara khusus, Jobs ingin seperti yang diimpikan sepanjang karirnya, memberikan pencatu daya yang dapat menghindari penggunaan kipas angin. Kipas angin ini di dalam komputer tidak seperti ajaran Zen yang menenangkan. Keberadaan kipas angin tersebut mengganggu. Jobs datang ke Atari untuk berkonsultasi dengan Alcorn yang mengetahui ilmu teknik elektro kuno. "Al memperkenalkanku dengan pria brilian bernama Rod Holt.
Pria itu merupakan penganut Marxis dan perokok berat yang telah menikah berkali-kali. Dia juga ahli dalam segala hal, kenang Jobs. Sama seperti pertemuan pertamanya dengan Manok dan pertemuan pertama lainnya, Holt menatap Jobs dan seketika menjadi skeptis. "Kemampuanku mahal harganya," kata Holt. Jobs menyadari bahwa pria tersebut layak dibayar mahal dan mengatakan bahwa biaya bukan masalah baginya. "Dia hanya menyuruhku untuk bekerja," kata Holt, yang pada akhirnya bergabung sebagai pegawai purna waktu di Apple. Alih-alih membuat pencatu daya linear yang konvensional, Holt membuat pencatu daya yang dapat mati dan menyala sendiri seperti yang digunakan pada osiloskop dan peralatan lain. Artinya, alat tersebut dapat menyalakan dan mematikan listrik bukan hanya 60 kali per detik, melainkan ribuan kali. Akibatnya alat itu dapat menyimpan daya dengan waktu yang jauh lebih cepat sehingga mengeluarkan sedikit panas. Pencatu daya yang dapat mati dan menyala sendiri itu sama revolusionernya dengan papan induk Apple II, kata Jobs kemudian. Roth tidak banyak dipuji atas keberhasilan ini dalam sebagian besar buku sejarah, padahal seharusnya dia mendapatkan pujian tersebut. Sekarang, semua komputer menggunakan pencatu daya yang dapat mati dan menyala sendiri, dan semua itu meniru desain Roth. Meskipun Wozniak sangat berlian, hal itu bukan sesuatu yang bisa dilakukannya. Aku hanya sedikit tahu tentang pencatu daya yang dapat mati dan menyala sendiri, kata Wozniak. Ayah Jobs dahulu pernah mengajarinya bahwa hasrat untuk mencapai kesempurnaan berarti memperhatikan bagian-bagian yang tidak terlihat. Jobs menerapkannya pada tampilan papan sirkuit Apple II. Dia menolak desain awal hanya karena garis papan sirkuitnya tidak cukup lurus. Dorongan untuk mencapai kesempurnaan ini membuat Jobs menggunakan instingnya dalam mengendalikan segalanya. Sebagian besar peretas dan penggemar komputer senang menyesuaikan, memodifikasi, dan menghubungkan berbagai macam benda ke dalam komputer mereka. Bagi Jobs, ini adalah ancaman atas para pengguna komputer yang tiada batas. Wozniak yang merupakan peretas sejati tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Jobs. Woz ingin menggunakan 8 slot dalam Apple II agar penggunaan dapat memasukkan papan sirkuit kecil dan perangkat keras tambahan lain yang mereka inginkan. Jobs bersikeras agar dia hanya menggunakan 2 slot saja, yaitu slot untuk mesin cetak dan modern. Biasanya aku sangat mudah setuju, tetapi kali ini aku katakan kepadanya, "Kalau itu yang kau inginkan, cari saja komputer lain," kenang Wozniak. Aku tahu bahwa orang seperti diriku pada akhirnya akan menemukan komponen lain untuk ditambahkan ke dalam komputer jenis apapun. Kali ini Wozniak menang dalam perdebatan tersebut, tetapi dia dapat merasakan bahwa kekuasaannya semakin memudar. Pada saat itu aku berada dalam posisi yang tepat untuk melakukan perlawanan atas perbedaan pendapat kami. Asal tahu saja, aku tidak selalu berada dalam posisi seperti itu. Mika Markkula. Semua rencana yang ingin mereka kerjakan itu membutuhkan uang. Pembuatan kotak plastik akan memakan banyak biaya, yaitu sekitar $100.000, kata Jobs. Untuk memproduksi kotak saja akan membutuhkan biaya sekitar $200.000. Dia kembali menemui Nolan Bushnell, dan kali ini Jobs meminta pria tersebut agar menanamkan modal dan membeli bagian saham minoritas. Dia bertanya kepadaku apakah aku menginvestasikan $50.000 dan dia akan memberikan sepertiga saham perusahaan tersebut, kata Bushnell. Aku sangat cerdas, jadi aku bilang tidak. Rasanya menyenangkan memikirkan tentang hal itu saat aku tidak sedang menangis. Bushnell menyarankan agar Jobs mencoba menemui Don Valentin, seorang mantan manajer pemasaran di National Semiconductor Santa Clara, California. Valentin adalah orang yang mendirikan Sequoia Capital, sebuah pelopor firma kapital yang dengan modal usaha bersama. Valentin tiba di garasi rumah Jobs dengan mengendarai mobil Mercedes. Dia mengenakan setelan jas biru, kemeja berkancing, dan dasi kain. Bushnell ingat ketika Valentin menelpon dirinya tepat setelah pertemuan tersebut dan bertanya dengan setengah bercanda, "Mengapa kau menyuruhku menemui manusia-manusia pemberontak seperti mereka?" Valentin mengatakan bahwa dia tidak begitu ingat dengan ucapan tersebut, tetapi mengakui bahwa dia menganggap Jobs terlihat dan berbau aneh.
Steve berusaha menjadi perwujudan dari budaya pemberontak, kenang Valentine. Dia memiliki jenggot tipis, sangat kurus dan terlihat seperti Ho Chi Minh. Sayangnya Valentine bukanlah investor terkemuka di Silicon Valley yang mau begitu saja memberikan modal, hanya dengan mengandalkan penampilan luar calon rekan bisnisnya. Hal yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa Jobs sama sekali tidak tahu menahu soal pemasaran, dan tampaknya Jobs berniat untuk menjual sendiri produknya ke toko elektronik. "Kalau kau ingin aku membiayaimu," kata Valentine kepada Jobs, "kau harus memiliki seorang rekan yang paham mengenai persoalan pemasaran, distribusi, dan dapat menyusun rencana bisnis." Jobs cenderung marah dan cemas ketika orang yang lebih tua itu memberinya saran. "Beri aku 3 rekomendasi," pinta Jobs. Valentine pun melakukannya. Jobs bertemu dengan ketiga orang rekomendasikan itu, dan dia cocok dengan salah satu dari mereka, yaitu seorang pria bernama Mike Markkula. Dia adalah orang yang pada akhirnya berperan penting di perusahaan Apple selama 2 dekade berikutnya. Markkula baru berusia 33 tahun, tetapi dia telah pensiun setelah bekerja di Fairchild, California, dan kemudian di Intel, tempat dia mendapatkan jutaan dolar dari saham miliknya ketika perusahaan pembuat chip tersebut menjadi perseroan terbuka. Dia adalah pria yang selalu berhati-hati dan cerdas. Dia selalu bergerak dengan lincah, seperti seorang yang pernah mengikuti senam di SMA. Dia juga sangat mahir dalam menyusun strategi penetapan harga, jaringan distribusi, pemasaran, dan keuangan. Meskipun sedikit bersikap hati-hati, Markkula tampak sangat mencolok dalam menikmati kekayaan yang baru didapatkannya. Dia membangun sebuah rumah di Lake Tahoe dan sebuah rumah yang sangat besar di perbukitan Woodside, California. Ketika Markkula datang untuk pertemuan pertamanya di garasi rumah Jobs, dia tidak mengendarai mobil Mercedes hitam seperti Valentine. Dia mengendarai sebuah mobil beratap terbuka Corvette yang sebagian besar dilapisi emas. "Saat aku tiba di garasi itu, Woz sedang duduk di depan meja kerja, dan seketika itu juga dia mulai menunjukkan Apple II," kenang Markkula. "Aku tidak menghiraukan fakta bahwa kedua pria tersebut seharusnya memotong rambut mereka dan sangat terkesan dengan apa yang kulihat di atas meja kerja itu. Kau bisa potong rambut kapan saja." Jobs seketika itu juga menyukai Markkula. Dia adalah pria bertubuh pendek yang pasti telah melalui posisi pemasaran tingkat atas di Intel, sehingga aku menduga dia ingin membuktikan kemampuannya. Markkula juga membuat Jobs terkagum-kagum karena dia adalah orang yang baik dan adil. "Kau tahu kalau dia bisa menipumu, tetapi dia tidak akan melakukannya. Dia benar-benar orang yang bermoral." Wozniak juga merasa terkesan. "Kurasa dia adalah orang paling baik yang pernah ada," katanya. "Hebatnya lagi, dia benar-benar menyukai apa yang kami buat." Markkula mengusulkan kepada Jobs agar mereka menyusun rencana bisnis bersama. "Jika hasilnya baik, aku akan berinvestasi," kata Markkula. "Dan jika tidak, kau bisa menggunakan jasaku selama beberapa minggu secara gratis." Jobs mulai pergi ke rumah Markkula di malam hari, menyusun beberapa estimasi, dan berbicara hingga tengah malam. "Kami membuat banyak sekali asumsi, seperti tentang berapa banyak rumah yang akan memiliki komputer pribadi, dan bahkan ada beberapa malam yang kami lewati dengan terjaga hingga pukul 4 pagi, kenang Jobs. Markkula akhirnya menulis sebagian besar rencana tersebut. Steve biasanya berkata akan membawakan bagian ini lain waktu, tetapi biasanya dia tidak memberikannya tepat waktu, jadi akhirnya aku sendiri yang mengerjakan. Rencana Markkula adalah membidik jauh di luar pasar para penggemar komputer. Dia membicarakan mengenai cara memperkenalkan komputer kepada orang awam di rumah mereka. Misalnya, orang awam akan diyakinkan bahwa mereka akan melakukan beberapa hal sekaligus dengan komputer tersebut. Mereka dapat terus mengikuti resep favorit atau buat neraca keuangan dalam komputer tersebut, kenang Wozniak. Markkula membuat prediksi tidak masuk akal, yaitu kita akan menjadi perusahaan yang masuk dalam peringkat 500 majalah Fortune pada edisi Fortune 500 dalam waktu 2 tahun, katanya. "Ini adalah awal dari sebuah industri. Hal seperti ini terjadi sekali dalam 1 dekade. Apple membutuhkan waktu 7 tahun untuk masuk dalam peringkat perusahaan Fortune 500. Tetapi semangat dari prediksi Markkula ternyata benar. Markkula menawarkan jaminan kredit hingga $250.000 dengan imbal
menjadi pemegang sepertiga saham. Apple akan menjadi badan hukum dan dia bersama Jobs serta Wozniak masing-masing akan memiliki saham sebesar 26%. Saham sisanya akan disimpan untuk menarik investor di masa mendatang. Mereka bertiga bertemu di pondok dekat kolam renang milik Markula dan menandatangani perjanjian tersebut. Menurutku kemungkinan besar Mike tidak akan pernah melihat uang $250.000 itu lagi, dan aku sangat terkesan karena dia bersedia mengambil resiko itu, kenang Jobs. Selanjutnya hal terpenting adalah meyakinkan Wozniak untuk bekerja purna waktu di Apple. Mengapa aku tidak bisa terus bekerja di sini dan terus bekerja di HP sebagai pekerjaan utamaku, tanyanya. Markula mengatakan bahwa usaha membujuknya itu tidak akan berhasil dan dia memberi Wozniak tenggat waktu beberapa hari untuk memutuskannya. Aku merasa sangat gelisah saat mendirikan sebuah perusahaan. Tempat aku diharapkan dapat mendorong kemajuan orang-orang di sekelilingku dan mengawasi apa yang mereka kerjakan, kenang Wozniak. Sejak lama aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan pernah menjadi pimpinan seseorang. Jadi dia pergi ke pondok Markula dan memberitahu bahwa dia tidak akan meninggalkan HP. Markula mengangkat bahu dan mengatakan bahwa keputusan itu bukanlah suatu masalah. Akan tetapi Jobs menjadi sangat marah. Dia menelpon dan memujuk Wozniak. Dia juga meminta beberapa temannya agar berusaha meyakinkan Wozniak. Jobs berteriak, memekik, dan menyerang Wozniak beberapa kali. Dia bahkan pergi ke rumah orang tua Wozniak dengan berlinang air mata dan meminta bantuan Jerry Wozniak. Pada saat itu ayah Wozniak menyadari bahwa menjual Apple II akan menghasilkan banyak uang sehingga dia bergabung dengan Jobs. Di tempat kerja dan di rumah, aku mulai mendapatkan telepon dari ayahku, ibuku, saudara laki-lakiku, dan banyak sekali teman, kata Wozniak. Mereka semua mengatakan bahwa aku mengambil keputusan yang salah. Tak satu pun dari mereka yang berhasil membujukku. Kemudian, Allen Baum, teman mereka di Buck Fry Club di SMA Homestead, menelpon. Kau harus melangkah maju dan melakukannya, kata pria itu. Dia mengatakan bahwa jika Wozniak bergabung secara penuh dengan Apple, maka dia tidak harus masuk dalam jajaran manajemen atau berhenti menjadi insinyur. Itulah yang ingin ku dengar, kata Wozniak. Aku bisa tetap berada di bagian bawah struktur organisasi sebagai seorang perekayasa perangkat lunak. Wozniak pun akhirnya menelpon Jobs dan mengatakan bahwa saat itu dia siap untuk bergabung. Pada tanggal 3 Januari 1977, perusahaan baru Apple Computer Corporation secara resmi didirikan dan perusahaan tersebut membeli semua saham perusahaan lama yang didirikan oleh Jobs dan Wozniak pada 9 bulan sebelumnya. Beberapa orang memperhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Pada bulan itu, klub komputer Homebrew menyurvei para anggotanya dan menemukan bahwa dari 181 orang yang memiliki komputer pribadi, hanya 6 orang yang memiliki komputer Apple. Akan tetapi, Jobs yakin bahwa Apple II akan mengubah hasil survei itu. Markula menjadi sosok ayah bagi Jobs, seperti ayah adopsinya. Markula akan menuruti kemauan kuat Jobs, dan seperti ayah kandungnya pula, Markula pada akhirnya akan meninggalkannya. Hubungan Markula dan Steve lebih seperti hubungan ayah dan anak, kata pemodal usaha bersama, Arthur Rock. Markula mulai mengajari Jobs tentang pemasaran dan penjualan. Mike benar-benar memperhatikan diriku, kata Jobs. Nilai-nilai yang dianutnya sebagian besar sama dengan nilai-nilai yang kuanut. Dia menekankan bahwa kau seharusnya jangan pernah mendirikan sebuah perusahaan dengan tujuan menjadi kaya. Tujuanmu seharusnya memproduksi sesuatu yang kau yakini dan mendirikan sebuah perusahaan yang akan bertahan lama. Markula menulis prinsip-prinsipnya dalam sebuah makalah sepanjang 1 halaman. Judulnya The Apple Marketing Philosophy, yang menekankan pada 3 hal. Pertama adalah empati, yaitu sangat memperhatikan perasaan pelanggan. Kita akan berusaha memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Kedua adalah fokus. Dalam rangka mengerjakan pekerjaan yang telah kita putuskan untuk dikerjakan dengan baik, kita harus mengabaikan semua peluang yang tidak penting. Prinsip ketiga yang sama pentingnya dan diberi nama agak aneh adalah hubungan.
Prinsip tersebut berhubungan dengan opini orang-orang yang terbentuk mengenai sebuah perusahaan atau produk, berdasarkan sinyal yang disampaikan oleh perusahaan atau produk tersebut. Orang benar-benar menilai sesuatu dari penampilan luarnya saja, tulis Markula. Kita mungkin memiliki produk terbaik, kualitas tertinggi, perangkat lunak paling berguna, dan sebagainya. Akan tetapi, jika kita menyajikannya dengan cara sembarangan, maka produk tersebut akan dianggap sembarangan pula. Jika kita menyajikannya dengan cara profesional yang kreatif, maka kita akan terhubung dengan kualitas yang diinginkan. Sepanjang karirnya, Jobs memperhatikan terkadang secara berlebihan pemasaran, citra, dan bahkan detail dari kemasan produk. Ketika Anda membuka kotak iPhone atau iPad, kami ingin sentuhan tersebut menentukan bagaimana tanggapan Anda terhadap produk tersebut, katanya. Mike mengajarkan hal itu kepadaku. Regis McKenna. Langkah pertama dalam proses selanjutnya adalah meyakinkan pakar hubungan masyarakat yang terkenal di wilayah tersebut, Regis McKenna, agar bersedia bekerja untuk Apple. McKenna berasal dari keluarga besar kelas pekerja di Pittsburgh dan dalam darahnya mengalir kepribadian sekuat baja yang dia sembunyikan di balik pesonanya. Dia tidak lulus perguruan tinggi, tetapi pernah bekerja untuk perusahaan Fairchild dan National Semiconductor sebelum akhirnya mendirikan perusahaan humas dan periklanannya sendiri. Salah satu keahliannya adalah mengadakan wawancara eksklusif dengan para klien, sehingga wartawan yang telah dia kumpulkan dapat menghasilkan kampanye iklan mengesankan yang menciptakan kesadaran merek untuk berbagai produk seperti microchip. Salah satu iklan mengesankan yang dihasilkannya adalah serangkaian iklan majalah penuh warna untuk Intel. Iklan itu menampilkan mobil balap dan kartu remi, bukannya grafik kinerja yang membosankan. Iklan tersebut menarik minat Jobs. Dia menelpon Intel dan bertanya, siapa yang membuat iklan tersebut? Regis McKenna, kata mereka. Aku bertanya kepada mereka, Regis, McKenna itu apa? Kenang Jobs. Dan mereka mengatakan kepadaku kalau dia adalah manusia. Ketika Jobs menelpon, dia tidak bisa berbicara langsung dengan McKenna. Alih-alih, dia disambungkan dengan Frank Burke, seorang petugas pemasaran yang berusaha menolak berbicara dengannya. Jobs kembali menelpon hampir setiap hari. Ketika akhirnya setuju untuk pergi ke garasi rumah Jobs, Burke ingat bahwa dirinya saat itu berpikir, astaga, pria ini akan menjadi orang sukses. Berapa lama aku bisa berhadapan dengan badut ini tanpa bersifat kasar? Kemudian, ketika bertemu dengan Jobs yang tidak pernah mandi dan berewokan, Burke melihat dua hal. Pertama, dia adalah anak muda yang sangat cerdas. Kedua, aku sama sekali tidak paham dengan apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian, Jobs dan Wozniak diundang untuk bertemu dengan, seperti yang terus dalam kartu nama isengnya, Regis McKenna sendiri. Kali ini, Wozniak yang biasanya pemalu menjadi tersinggung. McKenna membaca sekilas artikel yang ditulis oleh Wozniak tentang Apple, lalu mengatakan bahwa artikel tersebut terlalu teknis dan harus dibuat sedikit menarik. Aku tidak butuh pegawai humas menilai tulisanku, kata Wozniak ketus. McKenna mengatakan bahwa sudah tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan kantornya. Tetapi Steve menelponku kembali dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu lagi, kata McKenna. Kali ini dia datang tanpa Woz dan kami langsung cocok. McKenna meminta timnya untuk membuat brosur bagi Apple II. Hal pertama yang mereka butuhkan adalah mengganti logo bergaya ukiran zaman Victoria buatan Ron Wayne dengan desain penuh warna yang sangat berbeda dan terlihat berani seperti gaya pengiklanan McKenna. Oleh karena itu, seorang direktur seni bernama Rob Janoff ditugaskan untuk membuat sebuah logo baru. Jangan membuat logo yang manis, pesan Jobs. Janoff membuat logo berbentuk apel sederhana dengan dua versi. Satunya utuh dan yang satu lagi apel yang ada bekas gigitannya. Logo yang pertama terlihat sangat mirip dengan buah ceri, maka Jobs memilih apel dengan bekas gigitan. Dia juga memilih versi garis-garis 6 warna dengan warna-warna menenangkan. Garis-garis itu disisipkan di antara warna hijau tanah dan biru langit.
Jobs tetap memilihnya, meskipun hal tersebut membuat cetakan logo di brosur akan menjadi jauh lebih mahal. Di bagian atas brosur, McKenna menuliskan sebuah peribahasa yang sering dikaitkan dengan Leonardo da Vinci, yang akan menjadi prinsip penentuan filosofi desain Jobs, yaitu simplicity is the ultimate sophistication. Kesederhanaan adalah kecanggihan yang sesungguhnya. Acara peluncuran dramatis pertama. Acara perkenalan Apple II dijadwalkan bertepatan dengan West Coast Computer Fair pertama, yang akan diadakan pada April 1977 di San Francisco. Acara tersebut diadakan oleh anggota klub komputer Homebrew, Jim Warren. Jobs memesan sebuah stand untuk Apple begitu dia mendapatkan paket informasinya. Dia ingin mendapatkan tempat tepat di depan aula sebagai cara dramatis untuk meluncurkan Apple II. Oleh karena itu, dia membuat Wozniak sangat terkejut dengan membayar uang muka sebesar $5.000. Steve memutuskan ini akan menjadi peluncuran besar kami, kata Wozniak. Kami akan menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki mesin dan perusahaan hebat. Keputusan Jobs merupakan penerapan konkret atas nasihat Markula. Markula mengatakan bahwa merupakan hal penting untuk menghubungkan kehebatan yang kamu miliki dengan memberikan kesan yang menyenangkan kepada semua orang, khususnya ketika meluncurkan sebuah produk baru. Hal tersebut dapat dilihat dari perhatian besar yang diberikan oleh Jobs pada stand pameran Apple. Peserta pameran lainnya memasang meja dengan kartu nama di atasnya dan beberapa papan poster stand Apple ditutupi kain bludru hitam dan sebuah kaca besar merek plexiglass yang bergambar logo baru buatan Janov dengan cahaya lampu yang menyinarinya di bagian belakang. Mereka memamerkan 3 Apple II yang telah selesai dirakit dan beberapa kotak kosong yang ditumpuk-tumpuk untuk mengesankan bahwa mereka masih memiliki banyak komputer. Jobs sangat marah karena kotak komputernya datang dengan beberapa cacat kecil. Jadi sebelum pameran dimulai, dia memerintahkan beberapa pegawai untuk mengamplas dan memeleturnya. Proses ini bahkan merembet hingga membuat penampilan Jobs dan Wozniak menjadi lebih menarik. Markula menyuruh mereka pergi ke seorang penjahit di San Francisco untuk menjahitkan 3 setelan jas yang terlihat sangat lucu ketika mereka pakai. Mereka tampak seperti seorang remaja yang mengenakan tuxedo. Markula menjelaskan bagaimana kami semua harus berpakaian rapi, bagaimana seharusnya kami berpenampilan dan berdandan, bagaimana seharusnya kami bersikap, kenang Wozniak. Usaha tersebut tidak sia-sia. Apple II terlihat kokoh dan menyenangkan dalam kotak mulusnya yang berwarna abu-abu kecoklatan. Tidak seperti mesin dari logam yang menakutkan atau papan induk tanpa penutup di meja lain. Apple mendapatkan 300 pesanan di pameran tersebut dan Jobs bertemu dengan seorang pengusaha tekstil dari Jepang bernama Mizushima Satoshi yang menjadi dealer pertama Apple di Jepang. Baju mahal dan peringatan Markula tidak dapat menghentikan Wozniak untuk melakukan beberapa lelucon. Salah satu program yang ditampilkannya adalah permainan yang berusaha menebak kewarganegaraan orang-orang dari nama belakang mereka. Setelah tertebak, program itu akan menampilkan lelucon berlatar belakang etnis sesuai negara masing-masing. Dia juga membuat dan menyebarkan brosur bohong mengenai sebuah komputer baru bernama Zaltair dengan berbagai macam iklan palsu yang berlebihan, seperti bayangkanlah sebuah mobil beroda 5. Sesaat Jobs mempercayai lelucon tersebut dan bahkan bangga karena Apple jauh lebih unggul dibandingkan dengan Zaltair dalam grafik perbandingan. Dia tidak mengetahui siapa yang melakukan lelucon tersebut hingga 8 tahun kemudian, yaitu ketika Woz memberinya salinan brosur tersebut sebagai hadiah ulang tahun. Mike Scott. Kini Apple merupakan perusahaan sungguhan dengan selusin pegawai, utang, dan tekanan setiap hari yang bisa berasal dari pelanggan serta pemasok. Perusahaan tersebut akhirnya pindah dari garasi Jobs ke sebuah kantor sewaan di Stephen Creek Boulevard di Cupertino, sekitar 1,6 km dari SMA Jobs dan Wozniak. Jobs tidak menerima tanggung jawabnya yang semakin besar dengan bijaksana. Dia selalu mudah marah dan keras kepala.
Di Atari, perilaku tersebut membuatnya dipindah tugaskan ke giliran kerja malam. Tetapi di Apple, hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Dia menjadi semakin kejam dan suka mengkritik dengan pedas, kata Markula. Dia mengatakan kepada orang-orang, desain ini mirip sampah. Dia sangat kasar terhadap para staf pemrograman muda Wozniak, Randy Wigington, dan Chris Espinosa. Steve masuk, melihat sebentar apa yang telah kukerjakan dan mengatakan kepadaku kalau benda itu sampah tanpa mengetahui benda apa itu atau mengapa aku membuatnya, kata Wigington dan yang baru saja lulus. Selain itu, ada juga masalah keberhasilan. Meskipun bertentangan dengan semua bukti yang ada, Jobs masih yakin mengenai anggapannya. Dia beranggapan jika melakukan diet ala vegetarian maka dia tidak perlu menggunakan deodoran atau mandi secara rutin. Kami benar-benar harus menyuruhnya keluar ruangan dan memintanya untuk mandi, kata Markula. Di rapat, kami harus melihat kakinya yang kotor. Terkadang untuk mengurangi stres, Jobs merendam kakinya di toilet. Kedua, sebuah tindakan yang membuat ketidaknyamanan bagi para rekan kerjanya. Markula menolak untuk berurusan langsung dengan Jobs. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempekerjakan seorang direktur bernama Mike Scott untuk mengendalikan Jobs dengan lebih tegas. Markula dan Scott dahulu bekerja di Fairchild pada hari yang sama di 1967. Memiliki kantor yang berdampingan dan berulang tahun pada tanggal yang sama. Mereka berdua selalu merayakan ulang tahun bersama setiap tahunnya. Saat makan siang pada ulang tahun mereka Februari 1977, ketika Scott berusia 32 tahun, Markula menawarinya posisi sebagai direktur baru Apple. Di atas kertas, Scott terlihat seperti pilihan yang tepat. Scott mengepalai proses produksi di National Semiconductor dan sebagai seorang manajer. Dia memiliki kelebihan karena sangat memahami bidang teknik. Namun secara pribadi dia memiliki beberapa kebiasaan khusus. Dia adalah orang dengan kelebihan berat badan yang menderita grenyet dan memiliki masalah kesehatan. Scott cenderung mudah sekali terluka sehingga dia selalu berjalan di lorong dengan terkepal. Dia juga suka berdebat saat berhadapan dengan Jobs. Sifat tersebut bisa berarti baik atau buruk. Wozniak dengan cepat menyetujui ide mempekerjakan Scott. Seperti Markula, dia tidak suka mengurusi perselisihan yang ditimbulkan oleh Jobs. Tidak mengejutkan jika Jobs memiliki banyak sekali emosi yang bertentangan dengan mereka. Aku baru 22 tahun dan aku tahu bahwa aku tidak siap menjalankan sebuah perusahaan sungguhan, kata Jobs. Tetapi Apple adalah bayiku dan aku tidak mau menyerahkannya di bawah kendali orang lain. Melepaskan kendali sangat menyakitkan baginya. Dia bergulat memikirkan masalah tersebut selama makan siang yang berlangsung lama di kedai waralaba Bob Big Boy Hamburger, tempat favorit Woz, dan di restoran Good Earth, tempat favorit Jobs. Akhirnya, Jobs menerima ide tersebut dengan enggan. Mike Scott, yang dipanggil Scotty, untuk membedakannya dengan Mike Markula, memiliki satu tugas utama, yaitu mengatur Jobs. Hal itu biasanya dilakukan oleh Scotty dalam gaya pertemuan yang disukai oleh Jobs, yaitu jalan-jalan bersama. Jalan-jalan pertamaku bertujuan untuk memintanya agar lebih sering mandi, kenang Scott. Dia mengatakan bahwa sebagai imbalannya aku harus membaca buku diet buah miliknya dan menganggapnya sebagai cara untuk menurunkan berat badan. Scott tidak pernah melakukan diet tersebut dan berat badannya juga tidak banyak turun. Dan Jobs hanya melakukan perubahan kecil untuk kebersihannya. Steve bersikeras bahwa dia akan mandi sekali seminggu dan itu sudah cukup selama dia mengonsumsi buah, kata Scott. Jobs sangat suka mengendalikan sesuatu dan membenci setiap perintah. Kebiasaan itu akan menjadi masalah bagi pria yang dipekerjakan untuk menjadi pengawasnya. Khususnya ketika Jobs menemukan bahwa Scott adalah salah satu dari sedikit orang yang belum ditemuinya yang tidak akan menuruti kemauannya. Pertanyaan di antara Steve dan aku adalah, siapa yang paling keras kepala, dan aku yang sangat ahli dalam hal itu, kata Scott. Dia harus menahan diri dan dia pasti tidak menyukainya, seperti yang kemudian dikatakan oleh Jobs. Aku tidak pernah berteriak sesering aku berteriak kepada Scotty. Perselisihan di antara mereka kali pertama terjadi karena masalah angka PIN pegawai.
Scott memberikan angka 1 kepada Wozniak dan 2 kepada Jobs. Tidak mengejutkan jika Jobs menuntut menjadi 1. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan pin itu sebab hal itu akan lebih membangkitkan egonya, kata Scott. Jobs marah sekali, bahkan sampai menangis. Akhirnya dia mengusulkan sebuah solusi. Dia akan memakai pin 0. Scott mengalah, setidaknya untuk masalah pin. Akan tetapi, Bank of America mewajibkan bilangan positif untuk sistem penggajian mereka, dan Jobs pun tetap memakai pin angka 2. Selain itu ada perselisihan mendasar di luar sifat Jobs yang pemarah. Joy Elliott yang dipekerjakan oleh Jobs setelah sebuah pertemuan tidak disengaja di sebuah restoran menceritakan tentang sifat mencolok Jobs. Obsesinya adalah hasratnya pada produk, tepatnya hasrat pada kesempurnaan produk. Sebaliknya, Mike Scott tidak pernah membiarkan hasrat Jobs terhadap kesempurnaan mendahului prinsip kepraktisan. Desain kotak Apple II merupakan salah satu dari banyak contohnya. Perusahaan percetakan berwarna Pantone yang digunakan oleh Apple untuk menentukan warna kotak plastiknya memiliki lebih dari 2000 corak abu-abu kecoklatan. Tak ada satupun yang cukup baik bagi Steve, kata Scott heran. Dia ingin menciptakan corak yang berbeda dan aku harus menghentikannya. Ketika tiba waktunya untuk memperbaiki desain kotaknya, Jobs menghabiskan waktu berhari-hari mengkhawatirkan sudut-sudut kotak yang seharusnya bulat. Aku tidak peduli seberapa bulat sudut-sudut itu, kata Scott. Aku hanya ingin hal itu segera diputuskan. Perselisihan yang lain adalah mengenai kursi kerja para insinyur. Scott menginginkan warna abu-abu biasa, sedangkan Jobs bersikeras memesan bangku khusus yang berwarna putih bersih. Semua itu berubah menjadi perselisihan yang berakhir di depan Markula, yaitu perselisihan mengenai siapa yang lebih memiliki kekuasaan untuk menandatangani pesanan pembelian, Jobs atau Scott. Markula pun memilih untuk memihak Scott. Jobs juga bersikeras agar Apple melakukan hal yang berbeda dalam memperlakukan para pelanggannya. Dia menginginkan garansi 1 tahun diberikan untuk setiap pembelian Apple II. Hal itu membuat Scott heran, sebab garansi yang umumnya diberikan hanyalah 90 hari. Sekali lagi, Jobs larut dalam linangan air mata selama perdebatan tersebut berlangsung. Mereka berjalan mengelilingi tempat parkir untuk menenangkan diri Jobs, dan Scott memutuskan untuk mengalah saat itu. Wozniak mulai terganggu dengan gaya Jobs. Steve terlalu keras kepala ke semua orang, katanya. Aku ingin agar perusahaan kami seperti layaknya sebuah keluarga, di mana kami semua bersenang-senang dan berbagai apapun yang kami buat. Dari sudut pandang Jobs, dia merasa bahwa Wozniak tidak akan pernah dewasa. Dia sangat kekanak-kanakan, kata Jobs. Dia membuat versi bahasa pemrograman basic yang hebat, tetapi kemudian tidak pernah bisa mengerjakan tugas dengan hati bulat dan menulis program basic floating point yang kami butuhkan. Sehingga pada akhirnya kami harus membuat perjanjian dengan perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, Microsoft. Dia sama sekali tidak fokus. Untuk sesaat, perbedaan kepribadian tersebut dapat diatasi, terutama karena perusahaan sedang berjalan dengan sangat baik. Seorang analis, Ben Rosen, yang surat kabarnya telah berhasil membentuk opini di dunia teknologi, menjadi penggemar berat Apple II. Seorang penggemar independen datang dengan visi Calc, yaitu suatu program komputer pribadi yang berupa spreadsheet pertama dan program keuangan. Untuk sementara, kedua program itu hanya cocok digunakan untuk Apple II. Akibatnya, program itu mampu mengubah Apple II menjadi komputer yang harus dibeli oleh perusahaan dan keluarga rumahan. Perusahaan pun mulai menarik beberapa investor baru yang memiliki pengaruh kuat. Pelopor pemilik modal usaha bersama Arthur Rock awalnya tidak terkesan ketika Markula kali pertama menyuruh Jobs untuk menemui pria tersebut. Dia terlihat seolah-olah baru saja kembali dari India untuk menemui gurunya, Kenang Rock, dan dia juga sangat bau. Namun, setelah Rock mengamati Apple II, dia melakukan investasi dan bergabung dengan Dewan Direksi. Apple II akan dipasarkan dalam 16 tahun kemudian, penjualan hampir mendekati $6 juta. Apple II telah membuka industri komputer pribadi dan mengungguli komputer lainnya. Wozniak berhasil mendapatkan pujian atas papan sirkuit mengagumkan yang didesainnya. Pujian itu
tentu saja membangkitkan inspirasinya. Perangkat lunak yang terkait dengan karyanya juga dianggap sebagai salah satu prestasi besar sebagai penemuan pribadi pada abad itu. Di samping itu, Jobs juga memiliki prestasi besar pada masa itu. Dia adalah orang yang menggabungkan papan sirkuit buatan Wozniak menjadi sebuah paket yang menyenangkan. Mulai dari rangkaian pencatu daya hingga kotak yang keren. Dia juga yang menyebabkan perusahaan berkembang pesat berkat mesin buatan Wozniak. Peran Jobs diperkuat oleh Regis McKenna yang menyatakan Woz mendesain sebuah mesin yang hebat, akan tetapi mesin hebat itu hanya akan dijual di toko penggemar komputer saat ini, seandainya tidak ada Steve Jobs. Meskipun demikian, sebagian besar orang menganggap bahwa Apple II merupakan buatan Wozniak. Hal tersebut mendorong Jobs untuk mengejar kemajuan hebat berikutnya, yaitu sebuah produk yang bisa dia sebut sebagai miliknya sendiri. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.